Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Muhammad dan Rasona yang berbagi cerita. Saya ini sudah lama membaca cerita tentang Satrio Piningit ini. Saya beli buku tentang Satrio Piningit itu tahun 2010. Lalu saya perhatikan kalau presiden pilpres selalu disebut Satrio Piningit. Lalu ada ramalan Joyoboyo tentang Satrio Piningit. Lalu ada Uga Siliwang Satrio Piningit. Kalau saya ini alhamdulillah baca Satrio Piningit ini dari kitab Cahaya Iqra yang diterima Nabi terakhir Muhammad SAW. Menurut saya cerita tentang tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab Cahaya yang disusun Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu adalah cerita Satrio Piningit. Bahkan ada yang perempuan Satrio Piningit ini, dan itu menjadi idola dunia, itu Siti Hajar. Tiap haji itu kita disuruh melihat Satrio Piningit. Jadi Satrio Piningit ini enggak laki aja, perempuan. Di Jawa itu ada panglimanya Pangeran Diponegoro, di Purwodadi, Nyai Serang itu. Kita punya Cut Nyadin, Cut Mutia. R.A. Kartini itu nulis buku Habis Gelap Terbitlah Terang itu ketika Quran itu diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, jadi dia ngerti isi kitab yang sering dibaca oleh gurunya. Itu gurunya yang menerjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Itulah dia bilang Habis Gelap Terbitlah Terang. Ya kalau kita ini Iqra sebagai manusia yang tadinya dalam kegelapan, sebelum kita Iqra akan menjadi terang. Itulah namanya kitab Cahaya, tapi ya ada syaratnya, kitab itu dijaga sama pencipta langit dan bumi. Dan tidak bisa menyentuhnya kalau orang itu senang berbuat dosa, dia akan salah masuk gitu loh. Walaupun dia pegang kitab itu, dia ujungnya banyak orang yang pengen ngebakar. Kalau dari dulu banyak yang ingin memusnahkan kitab Cahaya itu. Ya cuman faktanya nggak berubah satu huruf juga, boro-boro mau musnah, hurufnya aja nggak hilang satu huruf juga. Ya tinggal waras-waras saja kalau kita masih manusia ya. Kalau kita udah nggak manusia ya nggak waras. Kelakuan kita juga kita tahu nggak waras. Ya kita ini diri kita kenal diri kita. Nah yang nggak kenal diri sendiri ya berarti udah ada makhluk lain di dalamnya. Ya kalau dia masih mendapat doa-doa dari bapak, nenek, buyutnya, mudah-mudahan dapat petunjuk. Kalau udah jadi batu ya nggak bisa diapa-apain, kayak Fir'aun. Udah mau mati baru syahadat ya terlambat. Ada kawan saya bilang, ini Son contoh manusia yang baik, ketika khotbah lalu ninggal ngucap kalimat. Saya bilang Fir'aun itu kayak gitu ditolak itu di kitab. Ya mudah-mudahan kita itu punya kelebihan belajar, kita mengalami proses, karena proses belajar, proses menjadi manusia. Proses itulah yang membuat kita ini bertingkat-tingkat karena perbedaan-perbedaan. Nah perbedaan-perbedaan ini jadi rahmat, kita saling mengisi, saling menyayangi. Ya yang manusia, yang nggak manusia pasti benci sama manusia. Ya itu udah komitmen iblis. Kalau tadi saya sampaikan dari Al-Baqarah ayat 168 tuh setan, langkah-langkah setan, musuh yang nyata. Dan kitab yang menceritakan tipu daya setan cuman kitab Cahaya. Kalau yang lain-lain cuman cerita
kepingan-kepingan pribadi aja. Tidak cerita tentang tipu daya iblis, setan, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh pencipta langit dan bumi untuk ikro, belajar, mengenal diri kita, mengenal pencipta kita, dan bisa kembali sebagai ruh dengan dimensi cahaya. Akan disambut 8 malaikat untuk kembali ke sisi pencipta langit dan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Menara Langit, Muhammad Andrason Napoleon. Alhamdulillahirabbil alamin.